Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, usia 77 tahun kalau bagi manusia memang usia yang sudah cukup tua. Saya nggak tahu di sini ada yang usia 70. Pak Jaksa? Ada 80 Pak Jaksa? Baik. 77 tahun bagi sebuah negara itu memang belum bisa banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita menghitung pergantian generasi itu setiap 25 tahun, maka negara kita ini baru mengalami 3 kali pergantian generasi. Ya. Amerika bisa sehebat sekarang itu karena usianya sudah ratusan tahun. Artinya sangat wajar kalau masih terjadi kekurangan di sana sini dalam pembangunan negara ini. Terlebih lagi perjalanan kemerdekaan negara kita ini tidaklah semulus yang kita bayangkan. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, tidak lepas yang namanya gangguan dorongan untuk mengembalikan negara kita ini ke pangkuan para penjajah itu selalu terjadi. Mulai dari ekspansi negara tentara sekutu, bahkan belakangan tahun 66-an ke sini, rombongan itu justru bukan datangnya dari luar lagi, tapi dari bangsa kita sendiri. Kita tahu ada gerakan G30 SPKI, kita tahu ada gerakan DITI, begitu. Yang itu bukan hanya memakan korban manusia, tapi juga aset-aset negara, bahkan ideologi negara dirombong, dicoba untuk diubah begitu sesuai dengan keinginan mereka yang menghendaki pergantian ini. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas negara kita itu masih selalu ada. 2 hari yang lalu saya kedatangan tamu ke kantor MUI Kabupaten Bandung, 2 orang dari Kodim. Beliau minta informasi kaitan dengan bermunculannya komunitas-komunitas, kelompok-kelompok orang yang punya jaringan internasional kaitan dengan apakah itu apakah itu Khalifatul Muslimin dan sebagainya. Dan di Kabupaten Bandung beberapa kecamatan sudah mulai tersusupi oleh paham-paham itu. Nah, ini saya sampaikan kepada jamaah sekalian supaya kita lebih berhati-hati bahwa upaya untuk meruntuhkan, mengganggu stabilitas negara ini sampai sekarang pun terjadi melalui paham-paham isme-isme yang tujuannya adalah mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan dari pendiri negara ini, bahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah kalau kita harus mensyukuri akan nikmat Allah, bagaimana caranya? Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa cara untuk kita mensyukuri akan nikmat Allah, khususnya nikmat kemerdekaan ini. Yang pertama, kuatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti
kami akan bukakan pintu-pintu berkah, baik itu yang datangnya dari langit ataupun yang datangnya dari bumi. Hujan yang Allah turunkan dari langit, hujan yang membawa keberkahan, yang menjadikan tanah kita semakin subur, pohon-pohon berdiri, tumbuh, kemudian sungai-sungai mengalirkan air ke lautan dengan lancar dan sebagainya. Itu janji Allah. Jadi keimanan dan ketakwaan itu merupakan fondasi dari bisa terbangunnya kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Logikanya Bapak Ibu, jika orang kuat imannya, bagus ibadahnya, maka otomatis dia akhlaknya pun akan baik. Sebab antara iman, ibadah atau ketakwaan dan akhlak itu tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya sering mengumpamakan iman, ibadah, dan akhlak itu laksana sebuah pohon. Akar dari sebatang pohon itu gambaran dari akidah, keyakinan. Dia memang tidak nampak ke permukaan, posisinya ada di bawah tanah, tapi kokoh tidaknya akar, kuat tidaknya pohon itu tergantung dari akar. Nah, akidah itu gambaran dari bangunan keislaman seseorang, perilaku seseorang yang berfungsi seperti akar, yang memberikan kekuatan, fondasi, begitu. Pohon kendati pun sudah ditebang, kalau akarnya masih menancap kuat ke tanah, lambat atau cepat dia akan tumbuh kembali tunas-tunas yang baru. Artinya yang namanya keyakinan itu merupakan hal yang paling fondamen, yang paling mendasar. Jadi itulah sebabnya tadi saya sampaikan kenapa banyak juga orang yang ingin merongrong stabilitas negara ini melalui serangan-serangan ideologis, begitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang negara, kita tentang agama dan sebagainya. Karena akidah ini merupakan hal yang fundamental, hal yang paling mendasar. Nah, kalau akidahnya benar, lurus, maka dia akan memberikan kontribusi besar terhadap tumbuhnya batang pohon itu yang besar dan kokoh. Nah, batang pada sebuah pohon itu adalah gambaran dari ibadah. Dan upami jami iman yang kuat, ibadah nanti insya Allah bukan hanya lekat tapi berkualitas, begitu. Kemudian sholat tema bukan hanya sekedar dia bisa menegakkannya, melaksanakannya, tapi juga dengan khusyuknya, karena ditopang dengan keyakinannya yang kuat. Nah, bila akidah sudah kuat, ibadah sudah baik, maka akhirnya ujungnya akan muncul akhlak yang mulia. Kalau dalam pohon itu laksana buah, begitu ya. Jadi dari akar yang kuat menghasilkan batang yang kokoh. Nah, dari batang yang kokoh akan menghasilkan buah yang banyak, yang rampung dan sebagainya. Nah, jadi bila bangsa ini menguatkan keyakinannya, memperbaiki kualitas ibadahnya, maka akan lahirlah pribadi-pribadi yang berakhlak baik. Jika memang bangsa ini akhlaknya sudah baik, saya yakin yang namanya korupsi, yang ini sering menjadi penyebab utama runtuhnya perekonomian, peradaban dari suatu bangsa, itu akan hilang. Yang namanya manipulasi hukum, yang namanya tipu menipu, intimidasi dan sebagainya, itu tidak akan pernah ada. Ya. Kalau akhlak dari bangsa ini benar-benar akhlak yang didasarkan kepada keyakinan dan ibadah yang baik, maka pantas kalau kamu katakan walau anna ahla
ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Keimanan dan ketakwaan dari suatu bangsa, dari suatu penduduk negeri itu akan menentukan hadir tidaknya keberkahan dari Allah yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jadi cara kita bersyukur yang pertama khususnya dengan kemerdekaan ini adalah mari untuk kita kuatkan iman kita, tingkatkan ibadah kita dengan harapan mudah-mudahan nanti lahir akhlak-akhlak pribadi-pribadi, karakter-karakter yang baik. Jadi ketika kita berkumpul di masjid ini, ketika kita mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Allah, itu bagian dari cara kita untuk mensyukuri akan nikmat Allah. Termasuk dalam hal ini nikmat kemerdekaan ini. Karena negara ini butuh orang-orang yang berkepribadian baik. Bukan hanya dia cerdas secara intelektual, tapi juga dia cerdas secara spiritual, secara emosional, begitu. Dan persoalan cerdas secara spiritual ini, cerdas secara keimanan ini, religiositas ini, memang kita masih perlu untuk melakukan berbagai upaya lagi. Tidak sulit untuk menghadirkan generasi kita yang cerdas, yang pintar secara intelektual, tapi untuk menghasilkan generasi yang jujur, nah ini yang masih menjadi PR besar kita, begitu. Nah makanya menurut saya cara untuk mensyukuri akan nikmat Allah yang pertama adalah mari untuk kita kuatkan keimanan, tingkatkan kualitas ibadah, dan setahap demi setahap kita lakukan perbaikan akhlak kita. Yang kedua apa? Mensyukuri akan nikmat kemerdekaan adalah dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan di antara kita. Persis seperti ayat yang tadi kita baca di surat As-Saff itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya shaffan, membangun seperti sebuah shaf, barisan. Artinya berjuang tidak sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama. Dan kebersamaan itu bukan hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi terorganisir dengan baik, laksana sebuah shaf. Bapak Ibu, sunnah hukumnya bagi seorang imam sebelum dia memulai bacaan memimpin sholatnya, dia untuk menghadap dulu ke makmumnya agar memperhatikan posisi shaf dari makmumnya. Maksudnya apa? Supaya shaf ini selain rapat, lurus. Karena baiknya shaf dalam sholat berjamaah itu menentukan juga kualitas dari sholat berjamaah kita. Apa ini maknanya? Maknanya adalah kalau kita mau berjalan, bergerak bersama-sama, maka shaf ini harus diperhatikan, rapat, lurus. Jadi kalau diimplementasikan dalam kehidupan sosial, gerakan bersama itu harus gerakan yang terorganisir. Bahkan dalam ayat itu dikatakan ka'annahum bunyanun marsus. Shaf yang dimaksud itu adalah shaf laksana sebuah bangunan yang kokoh, di mana antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menopang meskipun fungsinya berbeda. Pondasi fungsinya untuk menjadi dasar, alas. Tiang fungsinya untuk menahan, atap fungsinya untuk memberi perlindungan dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Meskipun bagian-bagian dari bangunan itu punya fungsi yang berbeda, tapi masing-masing saling menguatkan. Nah itulah shaf yang dimaksud dalam ayat ini, yang itu dalam kehidupan sosial laksana sebuah gerakan terorganisir, bukan hanya punya visi yang sama, tujuan yang sama, tapi langkah demi langkahnya pun didasari oleh semangat yang sama, begitu.
Artinya kalau di antara kita centang perenang masing-masing berjalan sendiri-sendiri, nah sulit kita untuk mencapai tujuan. Jadi cara yang kedua untuk mensyukuri akan nikmat kemerdekaan ini, mari untuk kita kuatkan lagi kebersamaan, persatuan di antara kita. Saya kira dalam ajaran agama kita sudah jelas bahwa berjamaah itu adalah cara Rasul untuk membangun kebersamaan di antara umat. Bahkan Rasul mengatakan innal barakata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu hadir dalam berjamaah. Kalau kita tidak berjamaah, maka hilanglah keberkahan. Begitu. Ya. Yang terakhir menurut saya, mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan ini adalah mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Ukurannya banyak, termasuk dalam hal ini pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mun urang baheula sekolah cukup ngumpul ijazah SMP, ijazah SMA, maka anak-anak kita harus lebih dari itu. Kenapa? Karena tantangan anak-anak kita ke depan jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan kita di masa kita sekarang. Sayyidina Ali mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anakmu karena mereka itu dipersiapkan Allah, diciptakan Allah untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Artinya bekal pendidikan bagi anak-anak kita sekarang harus lebih cukup dibandingkan dengan kita di masa-masa sebelumnya. Bahkan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa syarat untuk bisa diangkat derajatnya oleh Allah itu, baik di dunia maupun nanti di akhirat itu syaratnya pertama beriman, yang kedua berilmu. Jadi kalau bangsa kita ini ingin semakin kuat, masyarakat kita ini akan semakin maju, maka bekalilah atau persiapanlah generasi kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Satu di antara indikatornya adalah berikanlah pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan yang lebih baik dari kita. Karena mereka selain yang akan melanjutkan cita-cita kita, mereka pun akan menghadapi tantangan hidup yang jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan kehidupan di masa-masa kita. Mudah-mudahan tausiah ini sedikit banyak memberikan pencerahan kepada kita. Terlebih lagi kita memohon kepada Allah di usia yang ke-77 tahun ini, mudah-mudahan negara kita semakin maju, semakin baik, semakin bisa mesejahterakan rakyatnya, dan cita-cita dari para pendiri negeri ini, baik yang tertuang dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, benar-benar bisa diimplementasikan dan bisa dirasakan secara merata. Demikian, nasrullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum